Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat menyapa anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Priska Sinta Dewi, bisa dipanggil Ibu Priska atau Sinta. Saya adalah guru produktif otomatisasi tata kelola perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Pelayan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat kepada anak-anak yang telah dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama dan diterima di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan. Semoga dengan bergabungnya anak-anakku sekalian di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan, kita dapat menuntut ilmu dengan baik dan anak-anak dapat menjadi kebanggaan membawa harum nama sekolah SMK Muhammadiyah 2 Pelayan. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu, simak video ini dengan baik ya. Nah, memasuki materi yang pertama, kita mulai dari pengertian PHBS itu sendiri ya. Nah, untuk pengertian PHBS itu sendiri adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga kita maupun anggota keluarga kita dapat berperan aktif dalam usaha menjaga kesehatan. Nah, dilihat dari pengertiannya, perilaku hidup bersih dan sehat itu mudah sekali untuk kita lakukan setiap harinya. Nah, anak-anak di rumah sudah sering menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat belum? Perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari itu mudah sekali dilakukan. Misalnya, satu, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Kita cukup makan sayur, karbohidrat, protein, buah, dan susu. Nah, yang kedua, kita mengkonsumsi garam yang mengandung yodium. Yang ketiga, kita rajin berolahraga. Dan kita yang paling simpel dan anak-anak sering sekali melewatkannya adalah kita membuang sampah di tempatnya. Nah, golongan sampah itu kan ada sampah organik, ada sampah non-organik. Mulai sekarang anak-anak dibiasakan ya membuang sampah dibedakan. Kalau itu sampah plastik, kalian membuang di sampah non-organik, sedangkan sampah yang itu berasal dari dedaunan, kalian membuang di tempat sampah organik. Nah, di masa pandemi ini anak-anak pasti sudah sangat familiar dengan istilah 3M. Nah, apa aja toh 3M itu? 3M itu yang pertama, 1. Menjaga jarak, 2. Mencuci tangan, dan yang ketiga wajib mengenakan masker. Nah, karena pada bulan ini mengalami kelonjakan atau kenaikan kasus penyebaran COVID-19, jadi anak-anak dihimbau apabila tidak mempunyai kepentingan yang sangat penting dan mendadak, dianjurkan anak-anak di rumah saja ya. Dan apabila anak-anak berpergian, anak-anak diwajibkan untuk mengenakan masker. Tentunya maskernya yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, itu sendiri kan demi kesehatan anak-anak. Nah, selain untuk mengenakan masker tadi, anak-anak sudah tahu belum etika mencuci tangan yang baik dan benar? Nah, usahakan anak-anak ketika mencuci tangan itu minimal 20 detik. Jangan lupa anak-anak untuk membersihkan sela-sela jari dan usahakan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, setelah anak-anak mengetahui apa pengertian dari PHBS itu sendiri dan hal-hal kecil yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kira-kira apa saja manfaat yang akan anak-anak dapatkan jika menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, tentunya apabila anak-anak sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, anak-anak akan terhindar dari resiko sakit atau penyakit.
Nah, selain itu, anak-anak juga dapat membantu anggota keluarga yang lain di rumah agar tidak terserang oleh penyakit. Selain itu, tubuh akan menjadi sehat, bugar, cerdas, dan ceria. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Mungkin ada yang ingin menanyakan. Bu, lalu di mana saja kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, apabila ada yang menanyakan hal seperti itu, tentu saja jawabannya adalah dimanapun kita berada, kita harus senantiasa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Entah itu mau di rumah atau di tempat umum, kita harus senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tempat umum itu misalnya di mana saja toh? Nah, tempat umum itu misalnya pertama kita sedang berada di rumah sakit, kita sedang berada di pusat perbelanjaan, di masjid, nah di sekolah. Nah, sebagai contoh, ketika anak-anak sedang berada di minimarket, nah sering ada tulisan dorong pintu menggunakan siku. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengurangi kuman yang menempel di tangan anak-anak. Nah, selanjutnya pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini. Anak-anak ketika setelah berpergian, usahakan anak-anak untuk ganti baju dan mandi. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kuman yang menempel pada baju dan tubuh anak-anak itu bisa bersih. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tadi, bagaimana kira-kira anak-anak sudah paham atau belum mengenai konsep menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini? Nah, demikian pemaparan materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini. Ibu ulangi dari awal ya. Nah, dimulai dari pengertiannya. Ada yang masih ingat tadi pengertian perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, tepat sekali, anak-anak pintar. Jadi, pengertian perilaku hidup bersih dan sehat yaitu menerapkan semua perilaku kesehatan yang kalian lakukan dengan penuh kesadaran. Jadi, PHBS itu sendiri adalah semua perilaku kesehatan yang kalian lakukan dengan penuh kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan baik untuk diri kalian sendiri, anggota keluarga, dan orang lain. Nah, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan pertama mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dengan cukup. Yang kedua, istirahat dengan cukup, berolahraga, bisa anak-anak menambahkan mengonsumsi multivitamin atau suplemen makanan seperti vitamin C untuk menjaga kesehatan anak-anak. Selain itu, anak-anak jangan lupa ya 3M, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan air mengalir, dan wajib menggunakan masker. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Ibu mendoakan semoga anak-anak dan keluarga di rumah diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.